wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkap. Alat utama sistem pertahanan atau alutsista bekas menjadi sorotan dalam debat Capres 2024 yang lalu. Debat Capres ini mengangkat tema terkait pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Pembelian alutsista bekas menjadi sorotan lantaran calon presiden Anies Baswedan menyebutkan penarikan utang sebaiknya untuk aktivitas produktif dan bukan dipakai untuk membeli alutsista bekas. Apakah alutsista Indonesia dalam kondisi prima? Apakah politik militer Indonesia lemah? Apakah sektor pertahanan punya risiko korupsi tinggi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat militer Bung Budi Mulyana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kabar Anggi. baik, Bung Budi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kali ini kita menyoroti terkait pembelian alutsista bekas. Dan ini menjadi topik apakah yang termasuk dirahasiakan, Bung Budi, dan apakah rencana dan realisasi anggaran pertahanan hingga pengelolaan personil adalah hal yang bisa diungkap kepada publik, Bung Budi? Ya, tentu kita bisa lihat dari beberapa sudut pandang ya. Setidaknya bahwa memang sebuah negara itu butuh pertahanan militer dan itu menunjukkan kekuatan suatu negara ya. Dan kekuatan itu tidak mesti diungkap secara keseluruhan sehingga menjadi sebuah rahasia, sehingga tidak diketahui oleh musuh. Tentu itu menjadi suatu hal yang penting ya, bahwa aspek kemiliteran, aspek pertahanan negara itu adalah sesuatu hal yang sifatnya secret ya, atau top secret bahkan gitu. Namun bahwa anggaran militer ini juga menggunakan dana masyarakat dan butuh pertanggungjawaban, itu juga hal lain gitu. Makanya memang membicarakan anggaran pertahanan militer itu tidak bisa di-compare dengan anggaran belanja di departemen atau di kementerian lain gitu. Di satu sisi ada aspek kerahasiaan yang harus dijaga, di sisi lain harus ada aspek akuntabilitas dan pertanggungjawaban penggunaan dana publik ke masyarakat. Maka disinilah harus menjadi sebuah kesepahaman semua pihak gitu. Misal ya, semestinya bahwa akuntabilitas itu bisa diukur di level tertentu saja, tidak kemudian harus diumbar ya, secara publisitas umum gitu. Bahwa misalkan ada wakil-wakil rakyat yang dia ditugaskan untuk melakukan pengontrolan terhadap penggunaan anggaran, ya mereka pun harus disumpah, harus diberikan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan terkait dengan aspek pertahanan ini gitu. Saya pikir level itu yang kemudian harus kemudian dilakukan. Jadi tidak kemudian menjadi apa namanya, karena ini rahasia sehingga tidak boleh diketahui gitu, tapi bahwa ada pertanggungjawaban bisa dilakukan gitu. Kalau saya mendorongnya seperti tadi gitu ya, bahwa kerahasiaan tetap dijaga karena tidak semua masyarakat harus diberitahu, maksudnya tidak harus diumbar secara publik, tetapi bahwa ada wakil-wakil rakyat atau pihak-pihak tertentu yang ditugaskan untuk meneliti, menelaah, meriset gitu ya penggunaan anggaran ini sehingga bisa dipertanggungjawabkan, itu pun juga harus bisa dilakukan. Itu Mas Anggi. Baik, Bung Budi, dan apakah memang sektor pertahanan memiliki resiko yang tinggi? Tadi juga Anda sampaikan karena ini top
menjadi yang sangat penting gitu, Bung Budi. Ya, ketika tidak bisa terkonfirmasi ya penggunaan anggaran, karena ini berlindung di balik rahasia negara, makanya kemudian disitulah ada ruang dan ada peluang untuk terjadi korupsi gitu. Makanya kemudian itu tidak boleh dibiarkan dengan alasan top secret itu tidak diaudit gitu ya, tidak bisa di riset, tidak bisa ditelaah gitu. Karena memang ruangnya di situ, tidak ada pihak lain yang kemudian bisa mengauditnya gitu. Uh, Walaupun memang bicara korupsi ini kan kita bisa tiga level ya. Pertama, orang-orang yang ditugaskan di kementeriannya, menterinya atau aparatnya itu ya harus dibangun ketakwaannya. Nilai amanah itu harus betul-betul ditanamkan karena inilah penggunaan dana masyarakat. Dan ini yang kemudian berbeda ya, negara yang sekular dengan negara yang dibangun dengan basis spiritual gitu. Artinya aspek-aspek pertanggungjawaban itu tidak hanya pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga ada pertanggungjawaban di akhirat. Gitu. Nah, itu juga pastinya akan menjadi salah satu pencegah sikap koruptif dari aparat gitu. Nah, yang kedua ketakwaan individu ya, amanah yang harus dibangun. Yang kedua tadi mekanismenya, sistemnya ya. Eh, yang tadi saya sampaikan bahwa memang kalau ini rahasia oke, tetapi bahwa harus ada pertanggungjawaban, berarti ada pihak-pihak yang diberikan tugas dengan tetap menjaga kerahasiaannya itu untuk melakukan audit gitu, sehingga bisa diminimalisir ya, karena walaupun orang itu kualitasnya ya tetap manusia itu kan falhama fujuraha wa taqwanya ya cenderung kepada uh, ketakwaan, bisa juga mungkin dia tergelincir gitu, makanya kemudian harus ada mekanisme pertanggungjawaban terkontrol ya, tetap menjaga rahasia tetapi bisa diaudit gitu. Dan yang ketiga itu kan nanti bisa dilihat juga dalam konteks apa namanya compare ya, secara outcome. Jadi ketika ada anggaran besar itu kan bisa terlihat ya. Karena dalam konteks pertahanan ini kan ada yang kemudian produk-produk yang yang kasat mata ya, ada bentuknya. Kalau di dalam dunia militer itu kan dia beli pesawat, pesawatnya itu real, kelihatan gitu ya. Betul rahasia, tetapi kan tidak semuanya itu bisa berlindung dengan kata rahasia. Ya ketika pesawatnya itu ada, ya itu kelihatan. Ini pesawat baru atau bekas. Ini pesawat model apa. Dan di situ kemudian kita bisa mengetahui harga gitu. Sehingga wajar nggak membeli pesawat yang seperti itu dengan harga sekian. Ketika memang ada data-data terkait dengan penggunaan anggarannya gitu. Beli apalagi kapal laut, beli apa namanya persenjataan lain-lainnya. Jadi itu juga bisa, poin yang ketiga bisa yang digunakan untuk melakukan pencegahan ya terhadap aspek korupsi tadi. Itu Mas Anggi. Baik, dan memang apakah ini berlindung tadi kerahasiaan, urgensitas, dan atas nama kepentingan nasional menjadikan sektor ini rawan dan mengurangi keleluasan publik untuk mendapatkan informasi cukup terkait pertahanan ini, Bung Budi? Iya, ya tadi saya sampaikan bahwa memang rahasia iya betul gitu. Makanya kemudian ini menjadi rawan korupsi. Sehingga eh, publik harus paham bahwa keleluasaannya itu berbeda untuk mendapatkan informasi tentang anggaran pertahanan atau tentang pembelanjaan pertahanan gitu. Itu tidak boleh disamakan dengan pembelanjaan di bidang lain karena memang ada aspek-aspek yang sifatnya kerahasiaan. Dan ini juga harus difahami dan disadari oleh publik gitu. Nah, dengan begitu akhirnya kemudian publik tetap bisa menjaga skala umumnya bahwa pertahanan ini rahasia, tapi di sisi lain audit terhadap penggunaan anggaran itu bisa tetap dilakukan dengan batasan-batasan yang tadi sudah saya sampaikan. Itu Mas Anggi. Baik, dan
Pada kondisi saat ini, Bung Budi, apakah memang kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia berada pada titik yang kuat karena ditopang dengan anggaran pertahanan yang besar, apalagi tadi urgensinya juga tidak bisa sembarangan diakses publik? Ya, sebenarnya tentu masih jauh dari ideal ya. Apa namanya kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia. Ya, contoh misalkan dari sisi anggaran memang sudah besar ya. Eh, Kalau nggak salah udah urutan kedua dari dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain. Yang pertama kan Kementerian Pendidikan, yang kedua adalah Kementerian Pertahanan, Keamanan. Artinya secara alokasi anggaran budgetingnya sudah tinggi lah. Cuman kan memang postur anggaran kita masih terbatas. Apalagi kalau kita di-compare dari sisi prosentase ya. Prosentase terhadap pertahanan yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia dibandingkan dengan negara lain itu masih relatif kecil ya. Belum sampai 1%-nya gitu ya. Sedangkan negara-negara yang tentu concern terhadap aspek pertahanan tentu alokasinya pasti lebih tinggi lagi. Belum lagi tadi dari sisi jumlah nominalnya ya. Indonesia itu tidak sampai ke 20 besar negara di dunia ini yang alokasi untuk pertahanan keamanannya itu apa namanya dialokasikan sebesar itu gitu. Padahal kita mengetahui bahwa Indonesia itu kan negara yang secara teritorial itu luas gitu. Negara yang ketujuh kalau tidak salah ya, terluas di dunia dengan kontur yang luar biasa ya, lautan yang sedemikian luas ya. 2/3 wilayah Indonesia itu kan lautan, uh, sisanya adalah daratan. Sehingga kalau bicara tentang aspek pertahanan semestinya anggarannya lebih dari sekarang yang sudah dialokasikan. Termasuk juga harus memiliki kekuatan militer yang lebih dibandingkan yang Indonesia yang miliki. Makanya kita kan di Indonesia masih menganut uh, minimum essential force ya. Jadi kita punya kekuatan esensi yang minimal kita bisa bertahan. Padahal kan ini suatu hal yang miris kalau menurut saya. Kalau kita hanya bisa mengalokasikan untuk memenuhi sekedar minimum saja, tetapi yang esensi gitu. Padahal semestinya kan, apalagi kalau Indonesia ingin menjadi sebuah negara superpower ya, yang masuk ke level apa namanya global ya, bermain di kancah dunia, tentu yang paling utama adalah kepemilikan di bidang apa, kekuatan di bidang pertahanan dan keamanan seperti itu. Tadi kalau dibandingkan dengan idealitas itu masih masih jauh. Uh, dan belum lagi yang paling mendasar juga adalah bahwa kita itu belum membangun industri kemiliteran yang mandiri ya. Sehingga akhirnya kemudian belanja anggaran pertahanan itu uh, besar karena kita harus impor gitu ya. Kita harus membeli barang dari negara lain. Padahal kan ini menjadi suatu hal yang riskan ya, bicara tentang pertahanan keamanan negara, tetapi senjatanya atau alat pertahanannya itu dibeli dari negara lain. Ya artinya kan rahasia kekuatan negara itu menjadi lemah. Walaupun Indonesia coba antisipasi dengan diversifikasi gitu ya. Indonesia tidak bergantung hanya membeli produk dari Amerika Serikat. Makanya kemudian Indonesia kita punya F-16, F-15 buatan Amerika, tapi kita juga membeli Sukhoi dari Rusia, kita membeli juga Rafale dari Prancis gitu ya. Ini dalam kerangka tadi diversifikasi. Walaupun nanti repotnya adalah kemampuan kemiliteran kita di Indonesia itu akhirnya harus harus ya tidak fokus gitu ya, harus menguasai beberapa jenis. Nanti problem berikutnya adalah masalah suku cadang dan seterusnya gitu ya. Nah ini juga menurut saya menjadi suatu hal yang PR ya, bagaimana membangun industri kemiliteran yang mandiri sehingga nanti alokasi anggaran belanja militer yang besar itu bisa dicukupi oleh industri sendiri gitu, dan itu sebesar apapun pasti akan perlahan memperkuat pertahanan dan keamanan negara itu Mas Anggi. Baik,
Dan terakhir Bung Budi, apa kritik Anda terkait sistem pertahanan di negeri ini dan yang seharusnya dibenahi juga tadi Anda sampaikan karena tidak fokus untuk diferensiasi dari alutsista ini, dan juga sebetulnya karena ada salah satu menteri itu yang mengatakan Indonesia ini sudah jadi pemain utama baik di regional maupun global. Itu bagaimana tanggapan Anda, Bung Budi? Ya, tentu harus dilihat ya pemain utamanya itu dalam konteks apa gitu. Yang pasti kalau di dalam indeks pertahanan dunia ya setidaknya yang dikeluarkan oleh Power Global itu Indonesia itu memang masih masih ya mending lah skalanya di level di ranking 16 ya di skala dunia. Walaupun kalau bicara tentang pemain global, tentu Indonesia masih belum masuk ke level sana. Ini dalam pandangan saya, karena misalkan ya operasi militer Indonesia itu ya masih terbatas di wilayah sendiri. Gitu. Kita baru kalau mau menganggap itu adalah skala global dengan pengiriman pasukan perdamaian itu konteksnya kan berbeda ya. Karena memang itu adalah hal-hal yang sifatnya partisipatif saja dan banyak negara juga yang menjadikan pasukan perdamaian PBB itu hanya sebatas eksistensi ya di level global, bukan faktual dia memang punya kekuatan di level global gitu. Nah kemudian kalau bicara tentang kritik ya. Ya tadi saya sudah ungkapkan yang pertama adalah tentang membangun industri militer yang mandiri. Menurut saya itu poin yang sangat krusial. Kita harus punya sehingga peralatan pertempuran kita ya peralatan militer kita itu harusnya kita bisa produksi sendiri. Mulai dari yang sederhana senapan, pelurunya gitu ya, alat latihannya, pakaian tempurnya, sampai ke yang high tech gitu ya, pesawat tempur, kapal laut, bahkan mungkin misil, bahkan kemudian kapal selam dan seterusnya itu harus punya kemampuan ke level itu. Bahwa kita memang sekarang belum, ya harus ada ya mungkin sudah ada ya grand strategi menuju ke arah sana. Cuman kan sudah sekian puluh tahun Indonesia merdeka, kita sudah punya misalkan PT PAL untuk konteks laut, PTDI untuk konteks udara, misalkan Pindad untuk konteks alat tempur. Tapi ya masih begitu-begitu saja gitu ya, belum sampai kenaikan level yang berlipat gitu ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan China misalkan ya, dia punya loncatan-loncatan dalam industri militer sendirinya gitu ya. Kemudian yang kedua, kritik saya adalah tentang alokasi konsentrasi pertahanan Indonesia. Indonesia itu kan harus difahami secara faktual itu adalah negara maritim ya. 2/3 wilayah kita adalah lautan. Tapi ternyata faktanya kekuatan militer kita mayoriti masih di darat gitu. Makanya kemudian menjadi PR untuk menguatkan militer di laut dan di udara. Dan ini masih jauh ya. Jumlah tentara saja kan masih minim ya. Dari kurang lebih 1,5 juta tentara Indonesia itu kan 400 ribunya tuh masih di darat. Laut 50 ribu, udara 50 ribu. Ini kan masih timpang. Padahal lautan lebih luas gitu ya. Nah, memang ini nanti mindset kenegaraan. Eh, Mungkin masyarakat Indonesia belum sadar gitu itu adalah negeri laut gitu. Sehingga berpikir mulai dari kurikulum pendidikan, mengarahkan kepada penguasaan laut, mengeksplorasi lautan, menjaga lautan itu harus dibangun sedari dini gitu. Sehingga nanti aspek kemiliteran itu akan mengikuti gitu karena memang faktanya kita negara lautan maka kekuatan laut itu harus dikuasai dan ini menurut saya masih jauh ya walaupun sekarang mungkin ada yang namanya Menko Maritim cuman ketika digabung dengan investasi berarti nggak fokus juga ya kedepannya memang harus mindset kemaritiman itu harus dibangun dalam konteks militer sehingga angkatan laut itu harus diperbanyak menjaga lautan itu harus kemudian diperbanyak ya kapal lautnya kapal selamnya patrolinya pangkalan lautnya ya kemudian juga termasuk nanti impact-nya kan mengelola aset laut gitu ya kita bicara nanti food security-nya ya jangan di darat di laut juga kan kita punya aset yang luar biasa. Nah, ini juga menurut saya harus dibangun ke arah sana. Dan yang terakhir dan juga ini menurut saya tidak kalah pentingnya adalah membangun
negara ini adalah negara besar yang semestinya bermain di kancah global gitu ya. Indonesia tidak cukup hanya menjaga dirinya sendiri atau menjaga di level regional. Dalam konteks perspektif Islam, kita melihat bahwa dunia ini kan banyak ketidakadilan ketika memang negara-negara yang superpower itu yang mereka punya kekuatan militer dan industri militer yang kuat, mereka menunjukkan kedikjayaannya untuk mengemban ideologi mereka yang rusak dan merusak gitu. Kasus Palestina, kasus di Timur Tengah gitu ya. Arogansi militer Barat yang memang mereka merasa kuat, mereka melakukan ketidakadilan di dunia itu harus ada pembanding ya, harus ada rivalnya, harus ada yang menandinginya. Dan Indonesia menurut saya sebagai sebuah negara Muslim yang terbesar di dunia ini harus punya mindset, punya idealisme, punya tanggung jawab ke arah sana gitu. Makanya kekuatan militer Indonesia itu harus kuat, tidak hanya untuk menjaga diri sendiri, tetapi juga untuk melindungi negeri-negeri lain yang lemah, negeri-negeri lain yang memang apa namanya butuh perlindungan dari kezaliman kapitalisme global gitu. Sehingga dengan begitu maka bicara anggaran militer besar itu menjadi suatu hal yang wajar karena ada tanggung jawab yang lebih besar yang dipikul oleh kita bangsa Indonesia. Itu Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Budi untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Budi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.